Presiden Prabowo wanti-wanti kaum elit soal serakah nomik. Usai jalani perawatan tim dokter, pastikan kondisi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sehat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Judita. Baik pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah baru untuk menyindir praktik ekonomi yang dinilainya sudah terlalu serakah, yaitu serakanomics. Istilah ini disampaikan dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia tahun 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan istilah baru yang menyindir praktik ekonomi segelintir pihak yang menurutnya sudah kelewat batas dan tidak kunjung jera, yaitu serakanomics. Istilah ini diungkapkan dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia tahun 2025 sebagai bentuk kritik terhadap elit yang terus menggerogoti kekayaan negara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk teguh menjalankan konstitusi dan menghadapi berbagai pihak yang masih melakukan praktik koruptif dan tidak adil. Dirinya mengaku hanya meminta kekuatan dari Tuhan untuk berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara dengan kekayaan Indonesia yang melimpah terus diincar oleh oknum tak bertanggung jawab. Presiden tak menutupi kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang terus mengulangi kesalahan, meski berkali-kali telah diingatkan. Menurutnya, perilaku tersebut bukan lagi masuk akal, melainkan bentuk keserakahan yang sudah berlebihan tanpa memikirkan dampaknya bagi kepentingan bangsa. Lewat istilah serakanomics, Prabowo menyinggung fenomena baru dalam dunia ekonomi politik Indonesia, yakni praktik ekonomi yang tidak masuk akal, tidak adil, dan tidak etis. Pernyataannya langsung menjadi sorotan karena menyentil perilaku para elit dan pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nasib rakyat. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakanomics. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pesan mendalam tentang nilai-nilai kepemimpinan yang ideal dalam budaya Indonesia, yaitu seperti bumi diinjak tapi tetap memberi kehidupan. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Prabowo memaparkan 8 sifat pemimpin berdasarkan ajaran nenek moyang. Salah satunya adalah sifat pemimpin yang harus seperti bumi. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Prabowo memaparkan 8 sifat pemimpin berdasarkan ajaran nenek moyang. Salah satunya adalah sifat pemimpin yang harus seperti bumi. Prabowo menjelaskan bahwa pemimpin sejati tidak mencari kenyamanan atau pujian, melainkan bersedia menjadi fondasi bagi rakyatnya, meski harus menanggung tekanan kritik atau pengorbanan. Dalam bagian yang sama, dirinya menyebut bahwa pemimpin harus siap dimaki, disakiti, bahkan difitnah, namun tetap mampu menjaga ketenangan dan memberi arah. Pemaparan ini menjadi bagian penting dari pesan moral Prabowo kepada para kader PSI, terutama generasi muda, agar memahami bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, melainkan pengabdian total kepada rakyat dan bangsa. Kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka di Aulia
yang megah ini di kampus Universitas Muhammadiyah. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Saya ingin membalas pantun Bapak, boleh? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memantau rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parbesdaya, Jakarta Pusat pada Senin siang. Sufmi Dasko mengatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Pimpinan DPR perlu melibatkan partisipasi publik. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah advokat Indonesia. Setelah Komisi 3 DPR RI akan menerima masukan terkait KUHAP dari Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Dalam panduannya, Sufmi Dasko menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan, pimpinan DPR selalu menekankan pada setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk selalu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah anggapan pihak yang menyebut bahwa pembahasan RUU KUHAP minim partisipasi publik. Habibur Rahman menegaskan penyusunan RUU KUHAP telah berlangsung secara terbuka dan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat. Ngecek kesiapan RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR partisipasi publiknya harus banyak. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurija merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurija mengatakan Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang. Pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu, nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 80.081 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih sudah resmi terbentuk. Zulkifli Hasan menyebut puluhan ribu koperasi itu sudah sah secara hukum. Yang terhormat, Zulkifli Hasan menyebut koperasi ini memanfaatkan sejumlah aset desa yang sudah ada maupun yang sudah tidak terpakai. Selain itu, potensi yang ada di setiap desa akan dimanfaatkan. Kemudian Zulhas juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perintah dalam program ini. Dia menegaskan program ini para menteri kompak bekerja sama. Sini kompak bekerja lagi untuk membenahi masalah ini. Nah, dalam kesempatan ini kami di sini ada sembako. Nah, ini kami bekerja sembako. Disorot malu Pak pada lari. Disorot pada malu lari-lari Pak. Iya, gerainya Pak itu. Ada gerai sembako, ada apotik,
Peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Kelurahan Merah Putih. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi usai jalani perawatan tim dokter, pastikan SB sehat. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Saat ini kondisi pendiri Partai Demokrat itu sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Kondisi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sudah membaik. Dalam waktu 3 minggu, SB melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, sehingga pada saat proses istirahat tampak bahwa ada dehidrasi dan kekurangan cairan. Saat ini SBY sudah menjalani perawatan memasuki hari ke-6. Pada hari ini sudah dipastikan akan kembali ke rumah. Meski sudah diperbolehkan pulang, pemantauan kesehatan akan terus dilakukan. Perjalanan panjang ke beberapa daerah di Jawa serta tugas internasional di Kuala Lumpur membuat kondisi fisik SBY menurun, hingga akhirnya perlu menjalani perawatan intensif. Dalam 3 hari pertama, tim medis mencatat perkembangan yang sangat signifikan. Kini kondisi Susilo Bambang Yudhoyono disebut stabil dan dinyatakan sehat. Saat ini relatif sehat sesuai dengan usia beliau, dan tentu kami juga tetap memantau, memonitor perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu. Sakit yang diderita beliau apa kalau boleh tahu? Jadi beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat, sehingga pada saat proses istirahat itu tampak bahwa ada dehidrasi atau kekurangan cairan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV melaporkan. Kuasa hukum Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mereka meminta penyidik untuk menyita ijazah yang Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, mengaku telah menerima SPDP dari penyidik, menandakan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo sudah resmi naik ke penyidikan. Pada Senin siang, pihaknya mengajukan 2 surat masing-masing ke Kabak Wasidik dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permohonan agar dilakukan gelar perkara khusus yang melibatkan pihaknya sebagai terlapor, serta permohonan agar penyidik melakukan penyitaan ijazah Jokowi sebagai barang bukti utama yang dipersoalkan dalam laporan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Kozinudin juga menyangka alasan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam pemanggilan Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Namun di saat bersamaan Jokowi terlihat mengikuti agenda politik Partai PSI. Tim kuasa hukum Roy Suryo mengatakan akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan dan mengawal agar penanganan kasus berjalan transparan dan berkeadilan. Dari Jakarta, Sada Sairus, Teofandi, Berita Nasional TV. Seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Ditresibar Polda Metro Jaya mengungkap modus perdagangan anak berkedok jasa Open BO dengan korban anak di bawah umur. Pelakunya berinisial AN, pria 40 tahun yang ternyata masih menjalani hukuman di dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur.
Polisi menyebut pelaku mengakses Telegram dan mengelola grup bernama Open BO Pelajar Jakarta dari balik penjara. Melalui grup itu, AN merekrut remaja perempuan untuk melayani pria hidung belang. Aksi AN terungkap saat polisi melakukan penyamaran di sebuah hotel di wilayah Keramat Pela, Jakarta Selatan. Dua remaja perempuan masing-masing berusia 16 tahun diamankan bersama bukti transaksi sebesar 3 juta rupiah. Di waktu yang sama, polisi langsung menggerebek kamar AN di Lapas Cipinang dan menyita 3 unit ponsel yang digunakan untuk mengakses grup prostitusi. Inisial AN, mohon maaf untuk tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan merupakan narapidana yang masih ada menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Jadi AN ini adalah narapidana yang juga telah menjalani hukuman dengan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya juga melakukan perdagangan orang terhadap anak dan divonis 9 tahun, sudah melaksanakan hukuman selama 6 tahun. Pengungkapan ini berawal adanya patroli cyber dan kami tim Reserse Cyber Polda Metro Jaya menemukan akun media sosial X yang mempromosikan dan membuat grup Open BO Pelajar Jakarta dengan nama Priti 1185. Akhirnya dengan metode pengungkapan dan penyelidikan, kami melakukan undercover dan melakukan pemesanan. Kami mengungkap dan menangkap dan mengamankan para korban di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Tersangka AN dijerat 5 pasal berlapis mulai dari UU ITE, KUHP baru, hingga UU Perlindungan Anak dan TPPO. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perdagangan anak di ruang digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Polsek Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali meringkus pasangan kekasih yang menakut-nakuti dan memeras warga dengan mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat dari Polda Bali. Kedua tersangka ditangkap setelah jajaran Polsek Denpasar Timur menerima laporan kehilangan HP dan tas dari korban. Inilah video dari kamera pengawas yang merekam saat sepasang kekasih berinisial IP, laki-laki berumur 25 tahun, dan Niputo RK, perempuan berusia 23 tahun, menakut-nakuti korban Domu Hamanai asal Sumba Timur NTT, terlibat kasus narkoba. Kejadian itu berlangsung dini hari saat korban sedang mencari wifi di ruko depan salah satu coffee shop di Jalan Tukat, Badung, Redon, Denpasar. Korban Domu Hamanai tiba-tiba didatangi 2 orang tidak dikenal yang mengaku motor mereka rusak. Para tersangka berpura-pura minta tolong, kemudian meminjam HP korban untuk hubungi teman mereka yang bisa memperbaiki motor rusak. Tetapi kedua tersangka malah mengecek HP korban dan menuduh korban terlibat jaringan narkoba. Tersangka menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa korban harus dibawa ke kantor BNN. Bukannya ke kantor BNN, korban malah dibawa ke salah satu tempat untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, itulah tersangka menggeledah badan, mengecek surat-surat dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka juga memukul korban, kemudian mengambil tas selempang yang ada di dalamnya berisi barang-barang milik korban. Pada saat itu sedang duduk-duduk mencari wifi, kemudian datang pelaku. 2 pelaku ini mendekati korban dengan mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN. Pelaku mencoba menjam HP daripada korban. Setelah HP-nya didapat untuk menghubungi temannya, alasannya seperti itu. Kemudian HP-nya dilihat-lihat dan dituduh korban ini adalah terlibat narkoba. Sehingga modus di mana pelaku mengatasnamakan anggota BNN ini mengajak korban ini ke kantor BNN, sehingga korban ini nurut, rupanya tidak ke kantor BNN tapi mengarah ke Jalan Kapten Jampel. Di situ korban lagi diinterogasi, kemudian di mana korban membawa 1 buah HP dan tas lempang, ya, dengan lengkap dengan isi SIM, STNK di dalamnya, dan HP-nya dirampas. Ya, selanjutnya sempat korban ini dipukul oleh pelaku.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Timur. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Seekor buaya muara sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang dan masuk ke area sawah milik warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, buaya diduga kabur setelah pagar kandangnya rusak dan kejadian ini membuat warga sekitar ketakutan. Waduh, yo merusak yo ayah buaya yo di Cikiwul. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan momen saat seekor buaya muara lepas dari kandangnya dan masuk ke persawahan di RW 4 Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu merusak tanaman padi dan memicu kepanikan warga. Apalagi saat kejadian pemilik buaya tidak berada di tempat. Warga yang resah bersama-sama berusaha menangkap buaya menggunakan tali. Meski sempat meronta, buaya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandang setelah beberapa jam diburu. Menurut keterangan warga, buaya kabur diduga melalui celah pagar kandang yang rusak dan masuk ke area persawahan yang berdekatan dengan pemukiman. Buaya kini sudah dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya yang terletak di area kolam pribadi. Dari pantauan kamera terlihat juga satwa dilindungi lainnya di dalam kandang seperti beruang madu dan burung merak. Temboknya itu nggak bener. Oh, Temboknya nggak bener. maksudnya ini apa? Retak atau apa? Temboknya nggak bener, jadi keluarnya saya tuh nggak tahu, yang punya buaya yang nggak tahu keluarnya tuh. Itu panjangnya berapa Pak buayanya kira-kira? Sekitar bahasa, jadi gotong sama orang berdua bahasa semeter lebih lah. Semeter lebih ya. Warga mengaku was-was dengan keberadaan satwa buas di pemukiman tanpa pengawasan khusus. Mereka meminta dinas terkait turun tangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.